belum ngepot ternyata. Udah ngepot. Nonton TV aja dulu. Nah, saya mau dicek suhu tubuh tuh. Sudah terdengar suara-suara mesin pembersih ruangan ya, yang dibawa sama nurse-nya. Nah, saya mau dicek suhu tubuh pagi ini ya, sama nurse-nya nih. Kita lihat nih ya. Oke, tunggu aja ya. Nah, kayaknya udah mau deket nih ke kamar kita nih, kamar saya nih. Nah, dia udah ngetok pintu tuh ya, kita lihat ya. Halo, good morning. Everything's okay? Yes, thank you. Thank you. Nah, kelihatan kan? Saya dicek suhu tubuhnya ya. Ini betul-betul ya, saya bukan ini, saya bangga sama perusahaan tempat kerja saya. Mereka itu betul-betul memperhatikan kesehatannya kita. Karantina selama 10 hari kita diperhatikan, suhu tubuh pagi siang kita diperhatikan, makan pun kita wah, betul-betul terima kasih. Pokoknya perusahaan ini the best. Kita karantina selama 10 hari ini, pokoknya udah dikasih tempat tinggal yang layak di guest room ya sama perusahaan. Makan sehari 3 kali itu diperhatikan juga. Kesehatan kita juga diperhatikan, dari pagi sampai malam itu kita dicek suhu tubuh sekitar 2 kali ya, 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi ini saya bisa bilang karena saya mengalami sendiri di perusahaan ini saya bilang perusahaan the best ya. Thank you. Ambil jatah makan breakfast dulu nih. Susunya oke, seperti biasa ya. Sambal sudah, apalagi kerupuk.
Oh ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan Hendrawan di channel Ridwan Sik Laut Tangguh. Bahasan kali ini masih tentang review makanan ya. Ini udah day 3 ya, udah day 3 karantina di kapal pesiar ya, hari ketiga karantina nih. Dimulai dengan bangun pagi tadi, breakfast sekarang ya, dan kita mau nungguin untuk docking juga. Jadi saya mau bikin video nerusin yang kemarin docking juga ya, tapi mungkin saya akan bikin videonya berbeda ya, karena saya mau ini fokus ke review makanannya. Review makanan untuk breakfast itu kita lihat di sini ada omelet ya, sama pancake, sama kopi. Alhamdulillah ya, walaupun sedikit tapi cukup lah untuk sarapan ya, sama muffin blueberry apa coklat ya. Coba kita lihat nanti ya. Biasa saya punya sambal ini untuk 2-3 kali makan ya, sehari lah, satu lah mungkin. Untuk breakfast, lunch, dinner itu cukup. Oh, air putih jangan lupa kita minum dulu. Dengan sponsor dari Vero Water, the best water in the world ya. Oke, kita mulai dengan minum air putih. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih telah menghidangkan makanan breakfast hari ini untuk hamba. Semoga menjadi kekuatan dan menjadi apa ya, sesuatu yang bisa baik untuk tubuh hamba. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja cocok sama sambalnya nih. Ini omelet, isinya ada tomat, ada apa ya, ada onion, tomat onion aja sih kayaknya ya, nggak ada yang greens kayak gitu. With cheese or not, nggak ada cheese nya, tapi nggak apa-apa, masih bisa dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tentulah, jadi biasa dimakan enak kok. Kerupuk cocok lagi sama masih banyak ya, masih cukup lah untuk seminggu ya, untuk seminggu, untuk 10 hari, tapi memang seminggu lagi sih, 7 hari lagi. Berapa ya, hari ketiga 7 hari lagi ya, 10 hari katanya. Kita cobain pancake-nya ya. Pancake ini biasanya di apa, serve atau dihidangkan sama maple syrup nih. Ada nih sedikit terlihat ya, maple syrup itu sirup yang terbuat dari pohon maple ya. Saya kurang tahu tuh dari daun atau dari apa batangnya. Yang jelas itu dari pohon maple aja, yang sama negara Kanada itu dijadikan gambar buat di benderanya. Sambal lagi. Saya tadinya pengennya sih bikin mie ya, cuman nggak dikirim-kirim itunya apa, air panasnya, kirim kopi, tapi nggak apa-apalah.
kita syukuri aja apa yang dikasih sama staff dari sini ya. Jadi mereka juga bekerja keras dengan protokol yang sangat ketat. Mereka kerja pakai masker, pakai APD seperti itu juga udah susah ya. Biasa kita kerja nggak pakai, cuman pakai baju kerja terus pakai APD, sekarang pakai masker. Tentunya menantang ya buat mereka juga. Jadi kita harus hargain apa yang mereka lakukan. Ya, pagi hari ini hari Jumat ya, di bulan Desember, hari ketiga kebetulan, tanggal 3 juga, hari ketiga saya karantina karena dimulai itu dari tanggal 1 Desember ya. Sekarang tanggal 3, udah 3 hari, jadi tinggal 7 hari lagi ke depan. Oh ya, ada komentar dari temen katanya, "Bang, bikin dong cerita-cerita soal suka dukanya di kapal." Suka dukanya begini, sukanya bisa kerja di kapal itu kita bisa pergi ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya ya, dan bisa jalan-jalan ke satu tempat dan ke tempat yang lain, karena kita di kapal itu sekitar 5-6 bulan. Jadi kita bisa pergi atau jalan-jalan di negara-negara yang berbeda gitu. Nah, itu termasuk sukanya ya, terus kita tahu kultur dari negara tersebut, atau kita kenal dengan banyak orang bule lah ya, banyak orang bule gitu. Bisa menikmati makanan-makanan juga di, entah itu di kapal kalian tahu makanan mancanegara, ataupun kalian bisa jajan di luar gitu, bisa tahu tempat-tempat wisata di luar itu kemana aja gitu. Dan itu belum tentu semua orang bisa seperti kalian gitu, yang seorang pelaut gitu, belum tentu. Mungkin maaf ya, artis juga belum tentu pernah ke Alaska. Artis Indonesia ya, saya mau ini, artis Indonesia aja belum tentu pernah ke Alaska, pernah ke Santorini, pernah ke Bora Bora di French Polynesia. Alhamdulillah kalau saya udah pernah gitu. Nah, orang-orang kaya pun belum tentu pernah ke sana. Nah, saya udah gitu. Dan itu adalah bukan kebanggaan atau prestasi, tapi memang benefit yang kita dapat sebagai seorang pelaut gitu. Keuntungannya itu seperti itu. Tapi tetap semua itu ada plus minus ya, plus minus. Saya masih mau ceritain soal plusnya dulu ya. Plusnya itu ya tadi bisa jalan-jalan, bisa menikmati makanan, dan jangan salah, kesehatan kalian pun bisa terjaga kalau kalian memenuhi syarat maksudnya kan setiap join itu kita pasti medikal. Nah, setiap 6 bulan kita pulang, berikutnya lagi kita mau berangkat itu pasti medikal lagi gitu. Jadi kesehatan kita tuh terkontrol juga di situ. Jadi kita tahu, oh ini kita udah
6 bulan nih kita harus periksa gigi atau mau periksa apa, itu tidak perlu ada jadwal lagi karena kita udah punya jadwal dari medical di kapal juga gitu. Maksudnya bukan di atas kapal ya, di darat sebelum kita berangkat gitu. Ya mungkin di sisi keuangan kita nggak bisa bilang apa ya, lebih atau enggak, karena di Indonesia pun yang kerja di Indonesia mereka bahkan bisa penghasilannya bisa lebih dari kita seorang pelaut gitu. Kalau kita ngomongin soal gaji itu relatif semuanya ya, tergantung gimana kita spendnya, tergantung kita spendnya gimana gitu. Kalau kita agak boros ya sama aja gak akan punya gitu. Kalau itu sih relatif ya, untuk uang itu gimana kita ngaturnya. Nah, pilotnya udah datang nih. Kita lihat keluar ya. Aduh, video ini kita mau ngedok nih kayaknya nih, pilotnya datang tuh. Ya kelewat. Pilotnya ke sebelah sana. Bekas itunya tuh ada tuh. Kita mau ngedok nih sebentar lagi nih. Ya. Kita mau ngedok sebentar lagi. Nah, kita tutup lagi aja angin. Allahu Akbar. Terus kita terusin lagi ya. Tadi videonya apa? Soal plus minusnya ya jadi seorang pelaut itu. Nah, minusnya kita, kalian tahu pastilah ya, kita kerja itu jauh dari family gitu, jauh dari sanak saudara gitu. Dan itu saya alamin, betul-betul saya alamin pribadi gitu. Jadi saya kehilangan sosok seorang ayah atau papi itu sewaktu saya di atas kapal. Jadi saya nggak bisa lihat, karena kita seorang muslim ya, jasad atau jenazah terakhir dari orang tua gitu, dari papi itu yang nggak bisa, karena saya waktu itu lagi berada di Lisbon di Portugal. Pas mau pulang harus nunggu dulu kita sampai di Amsterdam. Jadi saya sampai di Indonesia itu sekitar 2 atau 3 hari kemudian, 2 hari lah kalau nggak salah, 2 hari ya. Papi itu meninggal hari Senin, terus saya sampai itu hari Rabu malam, malah lagi tahlilan malam ketiga mungkin ya. Nah, itu salah satu apa minusnya kita sebagai seorang pelaut ya. Untuk kalian yang mau berangkat ataupun kalian pemula gitu, harus benar-benar menimbangnya dengan baik ya. Maksudnya jangan sampai besok-besoknya menyesal gitu. Maksudnya aduh nyesel saya gini kerjaan di laut ini ternyata begini gitu. Jadi ya harus ditimbang-timbang dari awalnya, kalian benar-benar mau kerja di kapal atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan sedikit cerita pagi ini bisa menginspirasi buat teman-teman dan sobat tangguh sekalian yang para pemula untuk semangat lagi untuk mengejar karir, semangat lagi untuk bekerja di kapal, itu kapal apapun itu, ataupun di pekerjaan kalian apapun itu profesinya. Semangat terus dan berjuang terus untuk kamu dan keluarga ya. Oke, itu salam dari saya. Jangan lupa untuk kalian
agar bisa support saya di channel saya ini, agar saya bisa makin berkembang channelnya, bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat ya. Sekian dari saya, Ridwan si Pelaut Tangguh. Salam pelaut tangguh, salam jangkar berkarat. Makan kue aja teh jeung kopi nah ya kerupuk macam beak gitu ya. Beli amal bisa lah ya. Masih panas kopinya. Poho itu video teh can beak kamera, nah ampun.